Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baik, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen kepemimpinan yang digarisbawahi dengan judul model-model kepemimpinan. Baik, langsung saja. Mungkin akan saya bahas sedikit tentang model-model kepemimpinan. Materi pada kali ini membahas berbagai model kepemimpinan yang berkembang dalam kajian manajemen dan organisasi, mulai dari model klasik hingga modern beserta karakteristik dan penerapannya. Apa sih itu model kepemimpinan? Model kepemimpinan itu adalah kerangka atau pendekatan yang digunakan pemimpin untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan mengelola anggota organisasi agar tujuan bersama dapat tercapai. Kemudian model kepemimpinan, ada beberapa model kepemimpinan. Yang pertama kita bisa lihat ada model kepemimpinan otokratis, di mana model otokratis ini menempatkan pemimpin sebagai pusat kekuasaan. Jadi pemimpin memegang kekuasaan penuh. Kemudian juga model ini keputusannya diambil secara sepihak. Kontrol dan pengawasannya sangat ketat. Model ini efektif dalam kondisi darurat atau ketika diperlukan keputusan cepat, namun kurang mendorong partisipasi dari anggotanya. Yang kedua ada model kepemimpinan demokratis, di mana model kepemimpinan demokratis ini mendorong partisipasi aktif para anggota, jadi mengambil keputusan secara bersama, menghargai pendapat anggota, juga terdapat komunikasi antara pemimpin dan anggota. Model ini sangat meningkatkan rasa memiliki, memotivasi, dan juga kepuasan kerja, sehingga cocok untuk organisasi, menguatkan kerja tim. Yang selanjutnya ada model kepemimpinan laissez-faire, di mana pemimpin ini memberi kebebasan penuh. Anggota bekerja secara mandiri, kontrol dari pemimpin dan arahan yang minimal. Model ini efektif jika anggota memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang tinggi. Namun, jika tidak dikontrol dengan baik, dapat menyebabkan kurangnya arah dan koordinasi untuk model kepemimpinan ini. Kemudian yang selanjutnya ada model kepemimpinan transformasional, di mana model ini yaitu menginspirasi dan memotivasi anggota, kemudian mendorong perubahan dan inovasi, berorientasi pada visi jangka panjang. Pemimpin transformasional fokus pada pengembangan potensi anggota dan perubahan positif organisasi. Model ini sangat efektif dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya ada model kepemimpinan transaksional, di mana model ini hubungannya berdasarkan imbalan dan sanksi, fokus pada kinerja dan target, juga memiliki struktur dan aturan yang jelas. Kepemimpinan transaksional menekankan pertukaran antara pemimpin dan anggota. Model ini efektif untuk menjaga stabilitas dan pencapaian target jangka pendek. Nah, yang selanjutnya ada model kepemimpinan situasional, di mana model ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, fleksibel dalam gaya memimpin, kemudian memperhatikan kesiapan anggota. Menurut Hersey dan Blanchard, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling benar. Pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kematangan dan kemampuan anggota. Kemudian yang selanjutnya ada model kepemimpinan karismatik, di mana model ini mempunyai daya tarik dan pengaruh pribadi yang kuat, mampu membandingkan atau membangkitkan loyalitas, menjadi sumber inspirasi bagi anggota-anggotanya. Pemimpin karismatik memiliki kemampuan mempengaruhi anggota melalui kepribadian dan visi yang kuat. Namun, model ini beresiko jika terlalu bergantung pada figur pemimpin.
Nah, yang selanjutnya ada model kepemimpinan pelayan, di mana mengutamakan pelayanan kepada anggota, memberdayakan dan mengembangkan orang lain, juga rendah hati dan empati. Servant leadership menempatkan pemimpin sebagai pelayan. Fokus utama adalah kesejahteraan dan pengembangan anggotanya, sehingga bisa menciptakan organisasi yang humanis dan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada model kepemimpinan visioner, yaitu menetapkan visi yang jelas, kemudian mengerahkan organisasi ke masa depan, juga mampu membaca peluang dan tantangan. Pemimpin visioner memiliki kemampuan melihat arah masa depan dan menyelaraskan seluruh anggota organisasi untuk bergerak menuju visi tersebut. Nah, penerapan model kepemimpinan di dunia pendidikan, kemudian organisasi dan perusahaan, kemudian kepemimpinan publik dan sosial. Model kepemimpinan dapat diterapkan secara fleksibel sesuai konteks organisasi seperti yang tadi disebutkan. Dalam praktiknya, pemimpin sering menggunakan lebih dari satu model secara bersamaan. Nah, maka dari itu kita bisa tarik kesimpulan dari apa yang sudah saya bahas dari model-model kepemimpinan, bahwasanya tidak ada satu model yang paling sempurna, karena efektivitas itu tergantung situasi dan tujuan. Juga pemimpin perlu fleksibel dan adaptif. Pemahaman tentang berbagai model kepemimpinan membantu pemimpin memilih pendekatan yang paling tepat untuk mencapai tujuan organisasi yang secara efektif dan beretika. Mungkin cukupkan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.